Suara musik remix dangdut yang menghentak dari speaker raksasa sudah biasa terdengar setiap malam Sabtu di jalanan kecil daerah Ulingi, sebuah kota kecil antara Malang dan Blitar. Disinilah hiburan rakyat menemukan bentuknya yang paling liar, sound horror. Parade mobil penuh sound system dengan penari-penari perempuan yang menari di jalanan sambil diiringi kerumunan lelaki yang siap menyawer uang. Laras adalah salah satu dari mereka. Seorang gadis asal dusun Kali Putih yang baru 2 tahun terjun ke dunia ini. Awalnya ia hanya ikut-ikutan teman, mengisi kekosongan waktu setelah putus sekolah. Tapi seiring waktu, ia makin jatuh cinta pada gemerlap lampu, sorakan penonton, dan tentu saja amplop-amplop tebal yang dilemparkan ke arahnya. Namun, dunia para penari sound horror bukan dunia yang ramah. Persaingan sangat keras. Setiap malam ada lebih dari 20 penari yang ikut turun ke jalan, dan tidak semuanya dapat sorotan. Lelaki-lelaki hanya akan menyawer penari yang tampil paling menonjol, yang gerakannya paling menggoda, yang bajunya paling mencolok, yang wajahnya paling manis. Laras makin tertekan. Beberapa bulan terakhir, jumlah saweran yang ia dapat makin sedikit. Ada penari baru, Intan, yang lebih muda dan viral di TikTok. Intan tak segan menari di atas motor, melompat-lompat sambil memperlihatkan lekuk tubuhnya, membuat penonton histeris. Laras kalah pamor. Pulang manggung, Laras sering duduk sendiri di kamar kontrakannya, membuka dompet tipis sambil menahan air mata. Bayaran tidak seberapa, dan kebutuhan terus menumpuk. Ia harus bantu orang tua di desa, beli susu adiknya yang masih kecil, dan tetap bayar sewa kamar kosan. Suatu malam, usai manggung dengan hasil mengecewakan, Laras duduk di warung kopi bersama Busri, penari senior yang sudah jarang tampil. Busri memandang Laras lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu kenapa Intan bisa segitu bersinarnya sekarang?" Laras menggeleng. Busri mendekat, suaranya nyaris berbisik. Dia pasang susuk pemikat. Biar setiap mata lelaki tak bisa lepas dari tubuhnya. Biar uang datang terus, kayak air. Laras terdiam, matanya membelalak. "Kalau kamu mau, aku kenalin sama orang yang masangin. Dia bukan dukun sembarangan." Laras terdiam. Sejak malam itu, kalimat Busri terus terngiang di kepala Laras. Susuk pemikat, biar uang datang terus. Laras mencoba mengabaikannya. Ia masih punya rasa takut. Susuk bukan hal sepele. Ibunya pernah bercerita tentang perempuan yang wajahnya jadi rusak karena melanggar pantangan. Ada pula yang katanya kerasukan, bahkan mati muda karena tubuhnya tak kuat menampung energi makhluk halus yang ikut dalam ritual susuk. Beberapa hari kemudian, Laras menerima kabar dari rumah. Ayahnya jatuh dari pohon kelapa, tangannya patah. Ia tak bisa bekerja lagi. Ibunya menangis di telepon, bilang uang beras tinggal cukup 3 hari. Di waktu yang sama, kontrakan Laras sudah 2 minggu belum dibayar. Pemilik kos mulai menyindir-nyindir, menyarankan ia cari tempat lain kalau nggak mampu. Di sisi lain, Intan semakin bersinar. Video TikToknya viral, dan akun Instagramnya dipenuhi penggemar. Ia mulai dapat tawaran endorse, bahkan sempat tampil di panggung kecil dalam acara stasiun TV lokal. Laras merasa tertinggal jauh. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah cantik, tapi mulai terlihat letih. Kulitnya makin kusam karena sering begadang. Mata panda menghiasi kelopak bawah matanya. Dan setiap ia berdiri di atas panggung, ia merasa tembus pandang. Penonton tidak lagi melihatnya. Mereka hanya berebut mendekat ke Intan. Malam itu, Laras berjalan menyusuri gang sempit di belakang pasar. Ia menuju rumah kontrakan Busri. Pintu dibuka, dan Busri menyambutnya dengan senyum. "Gimana? Sudah kamu pikirkan?" Laras mengangguk perlahan, tapi suaranya bergetar saat menjawab. "Kalau aku takut nanti nyesel gimana, Bu?" Busri menatapnya tajam, lalu duduk. "Laras, kamu mau terus hidup begini, ditinggal penonton, dihinakan satu panggung? Kamu bukan anak orang kaya. Dunia kita keras, nggak ada tempat buat yang setengah-setengah. Kalau kamu gak berani ambil resiko, kamu gak akan pernah naik." Laras menunduk. Suara hati kecilnya masih berbisik, menjerit pelan, tapi suara itu makin pelan. Tertindih suara kebutuhan, suara lapar, suara kesepian. Malam itu, Laras bilang ya. Malam itu langit tak berbintang. Awan menggantung rendah, seakan menekan kota kecil itu dalam gelap yang lengket. Laras dibonceng motor tua oleh Busri, melewati jalanan sepi di pinggir kota.
Lampu jalan makin jarang, dan aroma tanah basah mulai memenuhi udara. "Ini bukan tempat biasa," kata Bu Sri sambil mempercepat laju motornya. "Tapi kalau kamu lulus dari sini, kamu gak akan pernah dilihat sebagai orang biasa lagi." Mereka akhirnya berhenti di sebuah jalan setapak yang hampir tak terlihat di antara pohon-pohon bambu. Laras turun, lututnya gemetar. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah kayu tua, nyaris tak tersentuh zaman. Cahaya redup dari lampu minyak menyala di teras. Tak ada suara selain denging nyamuk dan sesekali gesekan daun bambu. Seorang perempuan tua membukakan pintu. Rambutnya panjang keabu-abuan, matanya tajam dan cekung seperti menyimpan banyak rahasia. Namanya Mbah Ratmi, dikenal hanya di kalangan tertentu. Laras menunduk dalam, tubuhnya terasa berat oleh ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Masuklah, anak cantik," suara Mbah Ratmi serak, namun ada daya tarik aneh yang memaksa Laras menurut. Di dalam rumah itu, aroma menyan dan bunga kenanga menyambut. Di sudut ruangan ada mangkuk perak berisi air, kembang 7 rupa, dan potongan emas kecil yang ditancapkan di batang pisang batu. Di sebelahnya, seekor ayam cemani duduk tenang dalam sangkar, matanya menatap Laras tanpa berkedip. "Susuk yang kau minta bukan main-main," kata Mbah Ratmi. "Ini susuk 7 cahaya. Sekali tertanam, bukan hanya lelaki biasa yang akan tertarik padamu, tapi juga mereka yang tak kasat mata. Makhluk-makhluk itu akan ikut menikmatimu dari balik bayangan." Mbah Ratmi mengambil emas kecil itu dan membacakannya mantra dalam bahasa kuno, sambil memercikkan air bunga ke wajah dan dada Laras. Ia lalu menggigit sepotong daun sirih, meludahkannya ke bara kemenyan, dan tiba-tiba, api menari naik membentuk siluet wajah wanita tanpa mata, tersenyum lebar, lalu menghilang seketika. Ritual berlangsung selama hampir 1 jam. Darah ayam cemani diteteskan ke emas sebelum ditanam secara gaib ke bawah kulit Laras, tepat di bawah tulang dada. Saat ritual hampir selesai, Mbah Ratmi menyalakan dupa yang lebih besar dari sebelumnya. Asapnya pekat, menyelimuti ruangan sampai Laras tak bisa melihat sekeliling. Suara mantra makin cepat, seolah-olah waktu melipat dan napas kehidupan berbalik arah. Tiba-tiba, suasana hening. Mbah Ratmi membuka mata, menatap Laras yang kini setengah sadar. Dengan suara pelan tapi menusuk, ia berkata, "Susuk ini akan membuatmu dicintai, dipuja, ditakuti, tapi jangan pernah melanggar satu hal." Laras terdiam, mendengarkan. "Jangan pernah makan buah pisang mas, bahkan dalam bentuk apapun. Tidak mentah, tidak matang." "Kenapa?" tanya Laras lirih. Tubuhnya masih lemas. Mbah Ratmi tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan bergumam, "Karena pisang mas adalah lambang kesucian tubuh, dan tubuhmu sekarang bukan milikmu sepenuhnya lagi." Seketika Laras merasa merinding. Sesuatu yang dingin menyentuh kakinya, seperti jari-jari lembab yang merambat dari bawah lantai. Setelah itu, ritual ditutup. Mbah Ratmi menyuruh Laras tidur di ranjang bambu kecil di sudut ruangan. Ia bermimpi tentang dirinya yang berdiri di atas panggung raksasa. Ribuan lelaki bersorak memanggil namanya. Uang terbang ke arahnya seperti hujan. Tapi dari balik kerumunan, ia melihat satu sosok berdiri diam, wanita berpakaian serba hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi senyumannya seperti menguliti jiwanya pelan-pelan. Ketika Laras terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi ia merasa berbeda. Entah kenapa, ia merasa ringan, bertenaga, indah, tak terkalahkan. Dan malam berikutnya di panggung Sound Horror, semua mata hanya tertuju padanya. Malam itu, Jalan Raya Ulingi berubah jadi panggung kecil yang menyala. Lampu strobo berwarna-warni berputar di udara, dan musik remix dangdut menghantam dada siapa saja yang berdiri terlalu dekat dengan speaker raksasa. Di atas mobil pickup yang dimodifikasi penuh lampu dan speaker, suara pembawa acara menggema. Sekarang, giliran yang ditunggu semua orang. "Laras, Ratu Saweran dari Jawa Timur." Sorak-sorai langsung pecah. Orang-orang berdesakan ke arah depan. Kamera ponsel terangkat bersamaan. Laras turun dari mobil dengan langkah ringan. Tubuhnya seakan menyatu dengan irama. Bajunya ketat dan berkilau, gerakannya lentur namun memikat, seolah ia menari bukan hanya untuk penonton, tapi menari dengan mereka. Dan benar saja, amplop-amplop melayang. Uang kertas digulung dan diselipkan ke tali pinggangnya. Bahkan beberapa lelaki berebut mendekat, hanya untuk menyentuhkan jari ke ujung selendangnya. Penari-penari lain berdiri beberapa meter di belakang. Wajah mereka tegang,
sebagian penuh iri. Intan, yang sebelumnya paling disukai, kini hanya jadi latar. Para lelaki hampir tak menoleh ke arahnya. "Gila, dia kayak bukan manusia," bisik salah satu penari. "Ada yang aneh. Bulan lalu dia nyaris gak dapat saweran. Sekarang, tiap malam kayak pesta uang," sahut yang lain. Intan diam, tapi rahangnya mengeras. Ia memperhatikan Laras dengan tatapan curiga. Beberapa malam berlalu, Laras makin mencolok, tak hanya di Wulingi, tapi juga di kota-kota kecil lain tempat sound horror keliling tampil. Namanya disebut-sebut di media sosial, dan wajahnya mulai jadi bahan konten TikTok dan YouTube. Namun bersama sorotan itu, muncul juga bisik-bisik dan kecurigaan dari penari-penari lain yang iri. Intan mulai menyelidiki. Ia ingat suatu malam melihat Laras keluar dari warung Busri, terlihat linglung dan pucat. Sejak saat itulah perubahan drastis terjadi. Dengan diam-diam, Intan dan dua penari lain mulai mencari informasi. Mereka berhasil bertemu seorang dukun kampung bernama Pak Joko, yang dikenal sering memperbaiki susuk yang rusak atau menetralisir ilmu hitam. Setelah mendengar ciri-ciri Laras dan gejalanya, Pak Joko hanya mengangguk pelan. Kalau benar yang dipasang itu susuk 7 cahaya, satu-satunya cara buat melemahkannya adalah melalui pantangannya. "Pantangan apa, Pak?" tanya Intan. Pak Joko menatap mereka dalam-dalam, lalu menjawab lirih, "Pisang mas. Buahnya, baunya, bahkan serpihan kecilnya saja bisa merusak keharmonisan susuk itu. Campurkan dalam makanan, dan lihat apa yang terjadi." Intan tersenyum puas. Dia sudah punya rencana untuk menghancurkan Laras. Hari itu, suasana pangkalan sound horror ramai seperti biasa. Para kru sibuk mengangkat kabel, mengatur lampu, dan mengecek speaker di atas mobil. Para penari berkumpul di pojok panggung kecil, masih dengan wajah capek dari malam sebelumnya. Tiba-tiba, Intan datang sambil membawa kotak kue besar yang dibungkus dengan pita merah. "Hari ini ulang tahun mama aku. Nih, mama bikin cake coklat buat kita semua," katanya, buat teman-teman Intan yang udah nemenin kerja keras tiap malam. Para penari bersorak senang. Kru juga ikut mendekat. Intan membuka kotaknya. Cake besar, bulat, dihias krim putih dan coklat leleh di sisi-sisinya. Di atasnya ada tulisan, "Selamat ulang tahun Ibu Yanti." Wangi manis langsung menyeruak. Krim dan coklat pekat menutupi satu bahan yang tak terlihat. Pisang mas matang yang dihaluskan dalam adonan. "Ayo makan bareng-bareng. Jangan malu-malu," kata Intan ceria. Ia sendiri memotong kue dan membagikan ke semua penari. Laras pun diberi sepotong. Awalnya ia menolak halus, tapi Intan menyodorkan langsung dengan senyum manis. "Ayo dong, ini mama yang bikin. Spesial," katanya. "Masa kamu gak icip?" Laras akhirnya menerima dan memakan beberapa suap. Rasa coklat dominan, legit, lezat, namun ada rasa buah yang samar-samar, tapi tertutup rasa manis lainnya. Ia tidak curiga. Semua tertawa, berfoto bersama dengan cake ulang tahun itu. Namun malam itu, segalanya berubah. Malam itu, Laras berdiri di atas panggung dengan tubuh gemetar. Musik berdentum kencang, lampu-lampu bergerak liar di atas kepala. Tapi semua itu terasa jauh, seperti suara dari dalam sumur. Matanya mulai kabur, pandangannya berbayang. Keringat membasahi tubuhnya. Bukan karena gerakan tari, melainkan panas aneh yang keluar dari dalam. Ia mencoba tersenyum pada penonton, tapi sudut bibirnya terasa tertarik. Saat jemarinya menyentuh wajahnya sendiri, ia merasa kulitnya kasar, kering, bersisik. Laras melangkah turun setelah lagu kedua. Ia masuk ke toilet belakang panggung, menyalakan lampu, dan menatap wajahnya di cermin. Kulit pipinya mulai menipis dan merah. Di lehernya muncul ruam-ruam seperti alergi. Tangannya gemetar saat membuka bajunya, dan matanya melebar ngeri. Seluruh punggungnya ditumbuhi bercak hitam legam, berbau amis dan busuk, seperti luka lama yang tak berdarah, namun belum kering. Bau itu makin menusuk. Ia menggosok kulitnya pakai sabun, bahkan menyiram tubuhnya dengan parfum, tapi bau busuk itu seolah keluar dari pori-pori, seperti bangkai yang membusuk dari dalam. Malam itu, ia tidur dalam posisi duduk, takut menempelkan tubuh ke kasur, tapi tidur pun tak membawa kedamaian. Dalam tidurnya, Laras bermimpi aneh. Ia berada di panggung sepi, sendiri, dikelilingi kerumunan penonton tak berkepala. Mereka diam, tapi dari tubuh-tubuh itu, keluar suara berbisik. "Langgar pantangan,
tubuhmu bukan milikmu. Kami akan ambil kembali. Dari balik kerumunan muncul seorang wanita tua tanpa mata, dengan rambut panjang menutupi wajah. Di tangannya tergenggam buah pisang emas yang membusuk. Kulitnya mengelupas, isinya dipenuhi belatung. Perempuan itu menyorongkan buah itu ke mulut Laras. Rasanya manis ya, tapi lihat apa yang kamu telan sebenarnya. Ia bangun dengan teriakan, dan mendapati gumpalan rambut panjang basah menempel di tangannya. Tapi saat ia lempar dan nyalakan lampu, rambut itu menghilang. Tangannya kosong, hanya berkeringat dan bergetar. Pagi harinya, tetangga kontrakan Laras mengeluh. Ada bau dari kamar sampai dapur belakang. Ada yang bangkai tikus mungkin ya. Laras hanya mengangguk tanpa suara. Ia tak sanggup menjelaskan bahwa bau itu dari tubuhnya sendiri. Di pangkalan Soundhoreg, beberapa kru mulai menjauhinya. Ras, kamu sakit. Kayaknya ada yang beda ya. Salah satu kru bahkan berbisik ke Intan. Kayak mayat hidup ya si Laras. Ada aura gelap gitu. Intan pura-pura prihatin, padahal di balik senyumnya, ia tahu apa yang sedang terjadi. Susuk yang ditanam di tubuh Laras mulai melawan, karena tubuhnya telah mengkhianati perjanjian tak tertulis. Malam itu, saat mandi, Laras menyadari luka-luka kecil di tubuhnya mulai berubah bentuk. Di bawah kulit tangannya muncul garis-garis seperti tulisan aksara kuno. Ia coba mencakar dan mencuci, tapi semakin jelas terlihat. Aroma anyir darah menguar dari pori-porinya. Saat ia diam di depan cermin, lampu tiba-tiba padam. Tapi dalam gelap, ia melihat bayangan lain bergerak di belakangnya. Sosok kurus tinggi berambut panjang, dengan tangan penuh luka terbakar, menempel di bayangannya sendiri. Kembalikan tubuh itu, kau hanya ditumpangi. Kau bukan lagi pemiliknya. Laras jatuh terduduk. Tubuhnya menggigil, mulutnya tak bisa bersuara. Ia mulai sadar, susuk bukan hanya alat pemikat, tapi sebuah kontrak. Dan kontrak itu sedang robek, dan harga yang harus dibayar adalah tubuh dan jiwanya sendiri. Pagi itu, Laras berdiri lemah di depan rumah Busri. Tangannya penuh luka cakaran, tubuhnya berselimut baju lengan panjang meski cuaca panas terik. Di bawah kerudung yang dipakainya, sekadar untuk menyembunyikan rambut rontoknya, wajahnya pucat dan mata sembab. Pintu terbuka. Busri tampak kaget, tapi tidak heran. Dia tahu Laras sudah melanggar pantangan Mbah Ratmi. Saat itu juga, Busri segera mengantar Laras ke rumah Mbah Ratmi. Kamu datang juga akhirnya, kata Mbah Ratmi pelan. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus siap kehilangan segalanya. Laras hanya menunduk. Ia tak bisa bicara. Tenggorokannya terasa dicekik setiap kali mencoba mengucap kalimat tobat. Bahkan, dalam hati, ia merasa seperti makhluk lain sedang menahan lidahnya. Mbah Ratmi menyalakan dupa kembang kantil dan membacakan mantra pelan. Di hadapan Laras dibentangkan cermin bulat kecil dan segelas air bunga 7 rupa. Lihat wajahmu, tapi jangan berkedip. Kalau kau lihat sesuatu selain dirimu, diam saja. Laras menatap cermin. Awalnya hanya wajahnya sendiri, tapi makin lama, bayangannya berubah. Matanya kosong, kulit wajahnya menjadi kelabu dan bibirnya tampak mencibir dirinya sendiri. Di belakang bayangan itu, muncul sosok hitam seperti terbakar, dengan mata merah menyala dan tangan panjang seperti ranting pohon mati. Sosok itu tersenyum, dan menjulurkan lidahnya keluar dari bayangan cermin ke arah Laras. Itu dia, yang kamu undang waktu pasang susuk, gumam Mbah Ratmi. Dia belum mau pergi karena kamu masih suka diperhatikan, suka dipuja. Susuk hanya bisa lepas kalau niat itu ikut dibuang. Laras mulai menangis. Ia mencengkeram roknya erat. Tubuh gemetar seperti akan ambruk. Tapi Mbah Ratmi memercikan air bunga ke wajah dan tubuhnya. Air itu seperti api, tubuhnya melepuh sesaat, lalu muncul garis-garis hitam yang melingkar di sekitar wajah dan dadanya. Itu jejak tempat susuk ditanam. Harus dibuka satu-satu. 3 hari penuh Laras tinggal di rumah Mbah Ratmi. Tidur di lantai beralaskan tikar pandan, hanya makan nasi putih dan air garam. Setiap malam, tubuhnya diguyur air rendaman daun bidara dan bunga Kamboja. Setiap malam pula, makhluk yang menempel padanya datang dalam mimpi, tapi bukan lagi dengan wajah menyeramkan. Kali ini, ia datang sebagai wujud Laras sendiri, lebih cantik, lebih bersinar, lebih sempurna. Kamu mau kembali seperti ini? Dulu semua orang lihat kamu, memuja kamu, mau balik ke panggung. Ayo, cukup makan 1 buah pisang emas lagi. Lalu kita akhiri semua ini. Laras terbangun sambil berteriak,
seluruh tubuhnya basah dan lemas. Tapi ia bertahan. Malam keempat, Bu Sri mengajak Laras pulang ke rumahnya. Lalu Bu Sri memanggil seorang ustadz tua, Pak Andi, yang datang dengan tenang, membawa kitab kecil dan sebungkus garam kasar. Ritual pemutus terakhir dimulai. Air kelapa muda dicampur dengan air zam-zam, lalu dituangkan perlahan ke atas kepala Laras sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tubuh Laras kejang. Dari mulutnya keluar benang emas kecil, tipis dan berkilau samar, yang tampak mencuat dari balik gusi atasnya. Itu benang pengikat susukmu, tapi benang ini bukan benda mati. Dia sudah dihuni, kata Pak Andi. Laras memuntahkan darah hitam. Udara di ruangan mendadak dingin. Lilin-lilin kecil berkelap-kelip. Dari jendela, terdengar suara geraman kecil, seperti suara seseorang atau sesuatu yang kecewa kehilangan tubuh tumpangannya. Saat benang itu ditarik perlahan keluar, Laras menjerit seperti dilahirkan ulang. Seluruh tubuhnya panas, lalu dingin seketika. Rambutnya terurai kusut, tapi wajahnya terlihat lebih ringan, meski masih penuh luka. Tapi ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Setelah malam itu, Laras berhenti menari. Ia mulai rutin ikut pengajian kecil di musola belakang kontrakan. Ia memakai masker bukan untuk menutupi wajah, tapi karena masih malu akan sisa-sisa bau tubuhnya yang belum sepenuhnya hilang. Tapi hatinya damai. Ia tahu proses ini panjang. Tapi kini, ia tak sendiri lagi. Karena tubuh ini bukan untuk ditukar dengan pujian fana. Beberapa minggu setelah ritual terakhir, Laras belum sepenuhnya pulih. Kulitnya masih menyimpan sisa luka bakar mistis dan rambutnya rontok tidak wajar. Namun, wajahnya lebih tenang, tidak lagi haus tatapan, tidak lagi mencari tepuk tangan. Dia mulai bekerja sebagai penjual minuman keliling dekat pangkalan Soundhoreg, tempat ia dulu berdiri menari. Setiap hari, ia berjalan melewati panggung kecil itu, dan dalam diam ia berdoa bukan agar bisa kembali tampil, tapi agar tak ada lagi yang terjerumus seperti dirinya. Sementara itu, Intan masih menjadi primadona. Sejak Laras menghilang dari panggung, saweran dialihkan padanya. Tubuhnya dipoles, tarian makin berani, dan ia mulai belajar cara menarik energi dari penonton. Kadang, saat sedang sendiri, Intan membuka aplikasi pesugihan online yang direkomendasikan temannya. Cuma buat iseng, katanya. Tapi niat iseng adalah pintu paling mudah bagi kekuatan gelap untuk masuk. Suatu malam, saat perform di desa pinggiran, Intan merasakan sensasi aneh saat berdiri di atas panggung. Lampu menyala, musik bergema, dan semua mata tertuju padanya, tapi bukan dengan kekaguman. Sorot mata mereka kosong, seperti menatap sesuatu di balik tubuhnya. Setelah acara selesai, seorang penonton tua mendekatinya pelan, yang sebelumnya juga cantik, tapi cepat hilang. Semoga kamu nggak ambil jalan yang sama ya. Intan terdiam. Angin dingin mengelus tengkuknya. Suatu sore, Laras duduk di warung kecil, membawa termos teh. Ia melihat Intan melintas, berdandan lengkap, membawa tas berisi kostum panggung. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tak ada dendam, tak ada permusuhan. "Hai," ucap Laras. "Hai," jawab Intan, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Intan melihat bekas luka di leher Laras yang samar. Ia tahu, tapi ia tak bertanya. Laras hanya berkata, "Jangan makan pisang mas, gimana pun bentuknya." Intan tersenyum kecut, tak membalas. Tapi langkahnya terlihat ragu saat melangkah pergi. Malam itu, Laras menulis sebuah surat kecil, disimpan dalam kotak kayu bersama bekas aksesoris panggung terakhir yang ia miliki. "Untuk diriku yang dulu, kamu tidak salah ingin dicintai, tapi salah jika menukar jiwamu demi itu. Terima kasih telah bertahan meski nyaris hancur. Tuhan masih membuka jalan pulang, bahkan untuk yang tersesat di tengah tarian dan kilau lampu." Ia menutup surat itu, meniup lilin di kamarnya, lalu tidur dengan damai. Malam itu, tak ada mimpi buruk, hanya kesunyian yang kali ini terasa hangat.